sawis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, malam hari ini kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang saat ini telah mencawiskan diri, yang mau beribadah bersama-sama dengan live streaming. Tolong ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya persiapan kami, tubuh jiwa roh kami, agar terarah hanya kepada Yesus yang memimpin ibadah perekaman pada malam hari ini. Kami serahkan hamba-hambamu yang membersamai kami memimpin ibadah ini, baik itu Bapak Gunawan juga Bapak Dwi Cahyono. Kiranya Tuhan Yesus dengan segala hikmat-Nya memimpin kami, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Juga saudara kami yang lainnya, Ibu Wita, Mas Anto, juga Ibu Dina, dan Pak Hardi, dan Pak Asani, dan anak-anak kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan multimedia. Berkati mereka semua ya Bapak, anak-anak kami, sehingga di dalam pengoperasian segala perangkat sarana prasarana yang kami pakai, Tuhan Yesus menyertai dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala rintangan. Jaringan internet yang kami pakai juga Bapak berkati, sehingga peribadatan malam hari ini berjalan dengan lancar karena kuasa-Mu yang berjalan. Jauhkan dari segala roh pengganggu di luar Kristus. Jangan izinkan mengganggu kami ya Bapak, sehingga malam hari ini kami boleh beribadah dengan sukacita. Peribadatan kami awal sampai selesainya kami tetap menyerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapak. Amin. Untuk pembagian pelayanan dalam ibadah malam ini, nanti Ibu Wita yang menyampaikan doa mohon pengampunan dosa, doa pembukaan Pak Anto, doa syafaat penutup Pak Hardi, lalu yang membacakan firman nanti Pak Gunawan dari Yohanes 13 34 sampai 35. Demikian. Shalom alayhim bisayim Yeshua HaMashiach. Saudara-saudaraku, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang pada malam hari ini masih memperkenankan kita boleh beribadah bersama walaupun kita tidak saling bisa bertemu. Saya yakin saudaraku pun di rumah yang juga sudah mencawiskan diri dan kita semua berada di sini yang masih ada roh kerinduan untuk ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, karena malam hari ini percayalah Tuhan Yesus sudah menunggu kita dengan sabar agar di dalam peribadatan ini sungguh-sungguh iman kita dikuatkan. Semuanya bisa terjadi karena kita sudah ditarik oleh Allah. Kita tanggapi Tuhan Yesus yang telah menarik kita dengan pujian ditarik-tarik. Tuhan Yesus telah lama menunggu.
Tuhan Yesus telah menunggu kita. Namun Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap menyerahkan segala dosa-dosa kita dan keberadaan kita di hadapan Allah, agar layak di dalam pisoanan malam hari ini. Marilah bersembah sujud di muka Tuhan Yesus. Kerinduan kita ingin selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk itu marilah kita semakin ditahirkan hidup kita agar layak menemui hadirat-Nya. Kita ucapkan bersama-sama dari Pemazmur Daud 51:12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekiraman, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Terpujilah nama Tuhan Yesus atas besar kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Setia Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami saat ini bersujud menghadap kehadirat-Mu Tuhan Yesus dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang hari ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, baik melalui tutur kata kami, pikiran dan hati kami, segala perilaku kami, yang sungguh semuanya itu mendukakan hati Bapa, bahkan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus, berikanlah kami roh damai sejahtera, sehingga bolehlah kami siap dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah kita semua yang dosanya telah diampuni.
itulah kemurahan Allah yang sungguh tiada terbatas. Maka dari itu, dengan kemurahan Allah inilah, mari kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kita telah diperkenankan masuk di ruang Maha Kudus. Maka dari itu bersama malaikat di surga kita memuji bersama-sama. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, terus berjalan membersamai kita semua. Maka dari itu peribadatan malam hari ini kita serahkan di dalam doa pembukaan. Selamat malam Bapa Tuhan kami Yesus Kristus Sang Roh Kudus. Malam hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus kepada kami semua pribadi yang hadir dalam ibadah malam hari ini. Terkhususnya saat ini kami akan memulai ibadah. Kami mohon usirlah segala kuasa kegelapan, baik dalam diri kami masing-masing, dalam ruangan ini jauh-jauh. Hanya kuasa Tuhan Yesus melalui perantaraan Roh Kudus yang hadir, yang membimbing, menuntun ibadah ini dari awal hingga akhir. Terkhusus juga yang Tuhan Yesus Ageng, Pak Dwi Cahyono, Bu Erna, Pak Gunawan. Tuhan Yesus berkati ketiga orang ini dengan kuasa kasih Tuhan Yesus, sehingga benar firman disampaikan bukan dari pikiran mereka, tapi hanya dari perkataan dan kuasa Allah sendiri. Dan Yesus juga berkatilah kami semua yang mendampingi, kuasailah dengan kuasa Roh Kudus, juga adik-adik semuanya. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan Yesus kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang malam hari ini telah memaringi firman kepada kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, merasakan, memahami, kita pujikan, kurasakan kasih Yesus. Kurasakan kasih
rasakan kuasa-Mu, Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu, Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah dianugerahi firman, dan firman itu akan saya bacakan bagi kita semuanya, yang kemudian hikmat penjabarannya akan disampaikan oleh Pak Dwi Cahyono. Sebelum kita membacanya, mari kita masuk ke dalam doa. Dengan segenap kerendahan hati dan penuh syukur, ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu. Sebentar firman akan kami baca dan kami renungkan. Namun siapalah kami yang mampu untuk menerima firman ini dengan segenap hati, perasaan, tubuh, jiwa, roh kami, kecuali Roh Kudus yang menguasai kami. Oleh karenanya kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai kami semuanya, sehingga baik pembacaan, pemahaman, pengertian, bahkan kuasa untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami akan dinyatakan dalam kehidupan kami satu persatu. Dan kami mohon semuanya ini dalam iman percaya kami kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman yang diberikan kepada kita pada malam hari ini adalah dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Salam Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah. Amin. Shalom, bisa Yesua Hamasiah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita, baik yang di tempat ibadah ini maupun yang di rumah masing-masing, untuk mendengarkan nasihat, didikan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Yang malam hari ini firman Allah itu akan berbicara tentang kasih atau mengasihi. Saudaraku yang terkasih, sungguh kata kasih atau mengasihi ini sudah
tidak asing bagi kita anak-anak Tuhan Yesus, bahkan sangat sering kita ucapkan, kita gumuli. Mengapa Tuhan Yesus menghendaki agar kita anak-anaknya ini melakukan kasih? Ya, kita ingat, ya, kita memahami bahwa Allah kita itu pada hakikatnya adalah kasih. Eksistensi keberadaan Allah kita itu adalah kasih. Coba kalau kita mengingat di kitab Kejadian, saudaraku, semua alam ciptaan ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, sesungguhnya juga untuk manusia. Dari hari pertama sampai hari kelima, hari keenam itu semua diciptakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan pada hari yang terakhir itu juga karena kasih Allah. Bayangkan kalau manusia diciptakan pada hari pertama, ya begitu menderita manusia, ya. Tetapi setelah semuanya disediakan bagi manusia, barulah manusia ini diciptakan. Bahkan bagaimana Kejadian 1:26 itu kan menjelaskan manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi luar biasa, ya, makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah. Lalu berikutnya bagaimana ketika manusia ini memberontak Allah, ya, melanggar perintah Allah, manusia jatuh ke dalam dosa dan harus terputus hubungannya dengan Allah. Kan Allah itu membela, ya, manusia ini sampai dia mengutus para nabinya ini, ya. Bahkan akhirnya mengutus Sang Putra untuk datang ke dunia dalam rangka mengasihi manusia. Sepanjang kehidupan Sang Putra, ya, sejak lahir hingga matinya itu semuanya ditujukan untuk mengasihi manusia. Jadi itulah keberadaan Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Dan kita paham, ya, kita merenungkan bagaimana peristiwa Jumat Agung, ya, yang belum lama kita peringati, benar-benar merupakan puncak kasih Allah kepada manusia. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian tadi memerintahkan, ya, supaya kita ini saling mengasihi. Monggo Bu Wita diulang lagi Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi seperti itu, ya, yang dikehendaki Allah. Sebenarnya perintah ini sudah muncul, ya, di Perjanjian Lama, supaya manusia saling mengasihi. Tetapi karena manusia ini degil, ya, maka Allah kembali memberikan pembaharuan perintah ini supaya saling mengasihi. Dan dasar mengapa manusia harus saling mengasihi itu sudah jelas, karena Kristus sudah memberi teladan kasih yang tidak terukur, yang besarnya bagi kita, tidak ada bandingannya, saudara. Maka kita diminta untuk saling mengasihi. Kalau saling itu kan berarti ada dua pihak, ya, di antara kita ini. Yang pihak satu mengasihi, yang pihak kedua juga merespon dengan kasih. Saling mengasihi. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus di antara kita, umat atau anak-anak tebusannya ini. Nah, kalau kasih ini kita jalankan, tentu yang ada adalah damai sejahtera, kerukunan, ya, ketenteraman di antara umat Allah ini. Tetapi dalam kenyataannya
manusia kita yang sudah dipanggil ini belum mampu melakukan. Apakah di dalam komunitas gereja, persekutuan ya, yang sesama seiman ini masih belum mampu, masih muncul pagar singgetan, kelompok-kelompok tertentu, kelas-kelas tertentu ya, yang membedakan satu sama yang lain. Merasa dirinya kelas yang lebih tinggi, yang ini kelas yang lebih rendah ya. Padahal Tuhan Yesus sudah memesankan ya, supaya di antara kita anak-anaknya ini saling mengasihi. Nah, saudaraku, ya, cirinya orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu pasti mau mengasihi kepada sesamanya. Bahkan identitas ya, tanda murid Kristus yaitu kalau mau mengasihi kepada sesama. Semakin seseorang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, sudah pasti orang itu semakin terwujud kasihnya kepada sesama. Nah ini saudaraku, apa yang diperintahkan oleh sosok yang kita cintai itu pasti kita mau melakukan dengan tulus. Ya contohnya saja saudaraku, ketika yang kita masih muda atau adik-adik pemuda-pemudi ya, ketika berpacaran atau bertunangan, di mana mereka saling mencintai, kalau salah satu pihak mengatakan minta tolong lakukan ini, wah sudah, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah ya, mau melakukan karena yang menyuruh ini orang yang sangat dikasihi, sampai mau berkorban, saudara. Nah demikian pula kalau orang mengasihi Tuhan Yesus, maka perintah untuk mengasihi ini akan terwujud. Ya ini cirinya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mengasihi itu tidak hanya pada kata-kata ini ya, tetapi ada kesatuan antara perkataan dengan perbuatannya ya. Di Yohanes 3 ya, ayat 18 Pak Anto. Yohanes 3 ya. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, kita lanjutkan di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi yang dikehendaki Tuhan Yesus, kasih itu harus satu antara perkataan dengan perbuatan. Tuhan Yesus senang kalau kita mengasihi dengan kata-kata. Misalnya bagaimana dengan kata-kata yang penuh hikmat kita bisa menghibur saudara kita yang susah. Dengan kata-kata yang dituntun Roh Kudus, bagaimana saudara kita yang tidak ada harapan, putus asa, mendapat semangat pengharapan baru. Bahkan juga dengan kata-kata hikmat ya, yang keluar dari lidah kita, bagaimana saudara kita ini terketuk menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Jadi kasih melalui kata-kata ini diperkenan. Namun yang dimaksud di sini ya, harus ada kesatuan, satunya kata dan perbuatan. Sebab tidak jarang saudaraku, orang yang berkata-kata dengan baik, dengan manis ya, tetapi perbuatannya ini bertentangan ya, dengan kasih yang ada dalam perkataan. Jadi yang dikehendaki Tuhan Yesus itu kalau diandaikan pelajaran, maka teorinya ini harus baik, benar,
dan pelajaran prakteknya juga nyambung. Ya. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ya. Tidak boleh ya kita mengasihi dengan baik pada teorinya saja, tetapi prakteknya tidak. Ya. Harus sejalan ya, antara teori kasih, kata-kata kasih dengan praktek kasih. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Dan selanjutnya kita dipertegas lagi dengan kasih ini, monggo Bu Dina, di ayat yang ke-13, 14, masih 1 Yohanes 3 tadi. 1 Yohanes 13, 14. 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Iya. Ada resiko ketika kita ini sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Ya. Ada konsekuensi ketika kita ini sudah diangkat dari hidup lama kepada hidup baru, yaitu dibenci oleh dunia. Ya. Karena pola pikir, pola hidup, prinsip kehidupan orang yang sudah dipindah dari maut ini sudah jauh berbeda dengan pola pikir, pola hidup, prinsip hidupnya orang-orang dunia. Sehingga ada konsekuensi kasih yang kita lakukan ini akan ditolak oleh dunia, akan dibenci oleh dunia. Dan saudaraku yang terkasih, dalam bagian terakhir tadi dikatakan ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi ternyata mengasihi ini adalah suatu keharusan, suatu ciri dan tanda orang yang sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya. Jadi cirinya itu ya, tidak bisa disangkal ya. Kalau beralasan A, B, C, D, tetapi hidupnya tidak disemangati, diwarnai kasih, artinya orang itu masih belum tuntas ya, lepas dari maut itu ya. Jadi tandanya itu, saudara. Jadi marilah ini kita perhatikan ya, untuk introspeksi diri ya. Apakah kasih Kristus, kasih yang tadi disebutkan dalam kebenaran tadi, itu sudah mewarnai kehidupan kita atau belum? Nah, saudaraku, itu kasih tingkat yang pertama ya, artinya saling mengasihi. Ini kan lebih mudah tingkatan, saling. Saya mengasihi si B juga harus mengasihi saya. Ini saling ya. Itu perintah yang tingkat pertama. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus berpesan ada tingkatan kasih yang lebih tinggi. Dan ini juga harus kita lakukan ya. Coba di dasari dengan Matius 5 ya, monggo Pak Hardi, 46, 47 gitu ya. Matius 5, 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Firman ini sebenarnya mengarahkan kepada kita supaya kita ini menuju, melangkahkan kaki kepada kasih dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi dan lebih berat ini, saudara. Lah umumnya ini, saudaraku, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus itu, kasih yang dilakukan itu masih sama dengan kasihnya pemungut cukai. Kasih yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Senang berbuat kasih, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita coba kalau kita teliti ya, memberikan
apa sesuatu saja ya, kepada tetangga kita, kepada itu kadang-kadang masih milih. Orang tetangga yang sudah sangat baik, dekat dengan kita ya, bingkisannya agak besar ya. Tetapi tetangga yang pernah nyentoi membuat sakit hati kita, ya kecil saja, atau kalau perlu dilewati. Nah itu kalau kita jujur ya. Dan itulah kasih pemungut cukai, kasihnya orang yang tidak mengenal Allah ya. Bahkan kasihnya di antara orang-orang jahat pun bisa melakukan itu. Ini baik saudaraku, ini kan termasuk kasih. Tetapi bagi kita anak Tuhan Yesus itu diajari yang lebih tinggi ya. Diajari yang lebih tinggi ya. Coba kita lanjutkan lagi di ayat 44 Pak Azani dari Matius 5 tadi. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus di tengah dunia ini pasti dimusuhi ya, pasti dibenci ya. Tidak menutup kemungkinan karena kita ini sudah berbeda dengan orang dunia. Lah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajari kita untuk belajar mengasihi mereka. Tentu suatu yang berat ini. Orang yang memusuhi kita diutus untuk mendoakan dan mengasihi. Orang yang membenci, bahkan yang lebih berat tadi, yang menganiaya kamu. Coba saudaraku kita pikirkan, kita renungkan sekarang. Lawan harta milik kita itu, bukan fisik kita loh. Harta milik kita kesenggol orang lain ya. Apakah diganggu mobil kita, apakah diganggu bangunan rumah kita, usaha kita, itu sudah marah ya. Umumnya ini ya. Kalau diganggu ya, itu baru barang milik ya. Apalagi kalau yang sampai disakiti itu fisik kita ya, dipukul, dianiaya dan sebagainya. Tapi ajaran Tuhan Yesus seperti itu saudara. Bagaimana Tuhan Yesus sudah meneladani ya, dalam penyalibannya dia mendoakan supaya Allah mengampuni kepada mereka yang menganiaya dan menyalibkannya. Itu kan Tuhan Yesus. Ada Stefanus juga manusia ya, bukan Tuhan, tetapi karena Roh Allah menyertai ya, ketika Stefanus dibenturi batu ya, dirajam batu, beberapa saat sebelum meninggal itu ya, keluar dari mulutnya doa, ya Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi luar biasa. Ternyata kalau Tuhan itu memerintahkan kepada anak-anaknya, itu ya diberi kemampuan ya, diberi pertolongan untuk melakukannya. Saudaraku, dengan demikian akan menjadi nyata ya, bahwa anak-anak Yesus ini benar-benar membawa kemuliaan. Nah kalau kita renungkan saudaraku, jangankan dengan orang luar ya, satu-satu gereja saja, satu persekutuan saja ya, masih kadang terjadi perselisihan, pertengkaran, saling memusuhi, saling membenci, itu masih terjadi. Itu masih di kalangan sendiri. Yang diutus Tuhan Yesus saling tadi. Nah ini dituntut. Orang luar yang menganiaya, memusuhi ini diutus mendoakan, mengasihi. Nah, maka marilah saudaraku, karena kasih ini adalah eksistensi Allah yang kita dikehendaki melakukan, ya marilah kita belajar. Mohon kekuatan Roh Kudus untuk kembali dandani hati kita ini dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, bagaimana kasih yang ada pada kita ini
Kalau kasih di antara anggota keluarga masih belum sempurna, ya kita nyuwun ya, supaya kasih dalam keluarga ini semakin terwujud ya. Dengan tetangga-tetangga semakin terwujud, satu persekutuan, satu gereja seiman semakin terwujud. Karena pada saatnya nanti ya, ini ya akan terjadi sekarang, bahwa anak-anak Yesus itu akan dianiaya, bukan harta miliknya yang dianiaya, dirinya, batinnya, fisiknya itu sampai dibenci, dianiaya, akan terjadi. Oh, ini sudah difirmankan. Nah, sekarang mari kita belajar dengan mohon pertolongan Roh Kudus ya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kata-katanya menyakitkan kita, ya ayo kita belajar untuk mendoakan ya. Jangan sampai ketika ada orang kata-katanya keras menyakitkan, kemudian kita membalas yang sama. Nah, itu kan sama dengan pemungut cukai dan orang yang nggak mengenal. Kita diutus belajar itu ya. Itu baru kata-kata ya. Ya. Belum lagi kalau ada tindakan nanti mengganggu harta milik kita ya. Ya. Kita diminta untuk belajar melakukannya ya, karena ini sudah pasti terjadi. Tetapi yakinlah Roh Kudus akan menolong kita ya, untuk dapat melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, mari kita melanjutkan kasih ini, ajaran kasih ini dari 1 Yohanes 4 ya, ayat 20-21 ya, monggo Bu Wita. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Nah, ini didikan yang lebih keras lagi, saudaraku ya. Jadi kalau kita ini mengaku diri kita ini mengenal Tuhan Yesus ya, mengaku bahwa saya ini mengasihi Tuhan Yesus, wujudnya ini ya, mengasihi saudara itu semakin bertambah. Jadi tidak bisa ya, Tuhan Yesus itu kita bohongi ya, aku sudah mengasihi engkau, aku sudah menyerahkan waktuku untuk engkau, tetapi kepada saudaranya membenci. Beda loh kalau ada saudara yang memusuhi kita, kita tidak membenci, itu beda ya. Kita sudah berusaha untuk baik tetapi ditolak, itu beda lagi. Hati kita tidak ada dendam, tidak ada ganjelan, tidak ada ketemu ya biasa di sopo misalnya, itu yang sederhana, tapi malah membalikkan muka, itu beda lagi. Yang tidak boleh dilakukan anak-anak Tuhan Yesus adalah mempunyai rasa dendam, mempunyai rasa sakit hati kepada orang lain. Itu yang berarti kita belum mengenal Allah dengan baik ya. Saudaraku yang terkasih ya, jadi jelas bagi kita hukumnya tadi kan wajib, harus ya, barang siapa mengasihi Allah ya harus juga mengasihi sesamanya. Saudaraku yang terkasih, akhirnya kita diingatkan ya, di 1 Korintus ini kita baca saja ya, 13 ayat 4 sampai 7 ya, pelan-pelan ini kita sudah paham ini ya, tapi kita ingat lagi kasih itu apa. 1 Korintus 13 mulai 4 sampai 7. Kasih itu sabar dan seterusnya. Iya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, monggo Pak Anto. Kasih
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ini antara lain wujud kasih itu ya. Maka marilah saudaraku, melalui perenungan ini kita belajar mawas diri ya. Sampai di mana kasih ada di dalam hidup kita. Dan marilah kita mohon kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu kan bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi Allah ya. Jangan sampai kita menganggap Roh Kudus itu sekedar kuasa saja, pribadi Allah yang ketika kita memohon pertolongannya akan hadir menolong kita ya, untuk mewujudkan kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kasih seperti yang dikehendaki Allah kita. Amin. Bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus mengajak kita bagaimana kita memberlakukan kasih, mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih itu menjadi syarat mutlak sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, semuanya bisa terlaksana apabila kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, dengan doa selalu mohon Roh Kudus memampukan dan menuntun kita. Yang ketiga, kita bersyukur karena kasih Kristus. Kita ingat kembali perenungan Paskah. Itulah yang memampukan kita nantinya bisa melaksanakan kasih itu. Dengan iman kita bisa melakukan segala-galanya. Kita bersyukur atas firman ini. Kita pujikan dengan pujian dari Pujian bagi Sang Raja nomor 108, dengan imanku sekalian menghaturkan persembahan. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung bersusah, gunung-gunung bercobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Tetap kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Dengan doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di malam ini Tuhan Yesus mendidik kami
bagaimana kami harus mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus kiranya memampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, demikian juga kami aturkan untuk persekutuan doa yang telah Bapak bentuk, baik yang ada di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Jogja. Kiranya Bapak memberkati para imam saka guru piranti di dalam memimpin, meneladani bagi jemaat yang telah Bapak berikan, sehingga jemaat-jemaat ini boleh semakin memahami karya-Mu yang kudus, sehingga boleh dikuatkan di dalam mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Berkatilah saudara kami yang Bapak kasih karunia, sehingga karunia yang telah Bapak berikan boleh semakin menyempurnakan karya-Mu di dalam persekutuan doa yang telah Bapak bentuk. Demikian juga kami aturkan gereja-gereja Bapak yang Bapak bentuk, baik yang ada di kota-kota di Jakarta dan juga atau di seluruh Indonesia. Kiranya Bapak memberkati kesempurnaan. Berkatilah Bapak pendeta, pastor, dan tenaga kerja di dalam pembangunan gereja Bapak. Kiranya Bapak juga memberkati kesempurnaannya, sehingga setiap jemaat yang telah Bapak berikan boleh semakin teguh imannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami aturkan pula bangsa dan negara kami ini. Berkatilah pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, sehingga ya Bapa dalam memimpin Indonesia ini senantiasa dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga Bapa apapun yang diputuskan semuanya itu seturut kehendak Bapa. Terlebih di dalam menangani pandemi COVID yang belum selesai ini ya Bapa, biarlah hikmat surgawi Bapa curahkan, sehingga bangsa negara kami boleh segera boleh merasakan akan sukacita karena pandemi ini boleh lewat dan boleh selesai ya Bapak. Ini juga di dalam menangani bencana-bencana yang sedang terjadi di negeri kami ini. Bapak, kami aturkan persembahan yang telah kami aturkan, kiranya Bapak kuduskan dan berkati, sehingga ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Bapa di dalam kami berjemaat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini dengan melanjutkan segala kegiatan kami. Kiranya Bapa sendiri yang menuntun dan memimpin kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami selanjutnya seturut kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun ya Bapa, apabila kami dalam beribadah ini banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kiranya kehendak Kristus saja yang telah memimpin kami dan mengajar kami di dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.